Selamat pagi, perkenalkan nama saya Agus Fitriani dari kelas 1 TRPL dengan NPM 1061904. Di sini saya akan membahas mengenai array satu dimensi yang ditugaskan oleh Pak Riki Afriansyah untuk tugas algoritma struktur data. Baik, saya akan menjelaskan mengenai array berdasarkan pemahaman saya. Jadi, array itu variabel. Variabel apa? Di sini dia adalah variabel yang menyimpan kumpulan data dengan tipe yang sama. Kemudian, karena dia menyimpan dengan tipe yang data yang sama saja, artinya dia tuh tidak bisa simpan char dengan int barengan. Itu tidak bisa melakukan hal tersebut. Kemudian untuk inisialisasi array itu adalah tipe data dulu, kemudian tipe data, kemudian nama arraynya, kemudian size arraynya, baru kita deklarasikan arraynya lagi dengan bracket yang kurung perawal ini. Misalnya kita pakai int. Ini di dalam ini tuh adalah anggota arraynya. Misalnya kita pakai data int, tipe data int, kemudian nama arraynya kita kasih aja array. Size-nya itu misal kita kasih 5. Untuk memberikan anggotanya kita pakai kurung kerawal. Kita tinggal tulis aja 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Nah, ini untuk array yang int. Kalau misalkan kita pakai char, sama juga, cuma bedanya kalau char itu dia pakai aksen, ditutup aksen. Dia bukan tanda kutip tapi tanda aksen. Selain itu, array ini ada indeksnya. Indeksnya itu dari mana saja? Indeks array itu dimulai dari indeks 0 sampai dengan indeks n-1. Nah, ini maksudnya gimana? Ini maksudnya jika arraynya itu besarnya n, maka indeksnya itu dari 0 sampai dengan n-1. Jadi kalau arraynya misalnya kita masukkan 5, n-nya 5, berarti indeksnya itu 0, 1, 2, 3, sampai 4. Begitu. Ini hanya untuk array satu dimensi. Bagaimana untuk manggil array? Untuk manggil array kita tinggal saja langsung aja ke, misalnya kita mau manggil array indeks ke 1, berarti tinggal tulis aja array 1 gitu. Itu akan langsung panggil ke array indeks 1, cout array indeks 1, cout array 1. Nah, kayak gitu. Ini hanya coret-coretan. Kemudian kalau kita menggunakan array, kita menginisialisasi pertama dia array. Ada misalnya in array 5, kemudian sama dengan kayak tadi ya, 1, 2, 3, 4, 5. Terus cout-nya kita panggil array 1, maka keluarnya itu outputnya tuh 2. 2 ini yang mana? 2 ini tuh yang ini, karena indeksnya 1. Kalau indeksnya 0, kita panggil yang keluar itu akan 1. Kemudian kita tidak bisa menggunakan inisialisasi pakai in array aja, tidak bisa. Kalau kita mau pakai array, berarti kita harus ada setidaknya size-nya itu harus ada setidaknya
sekalipun dia kalau bukan dalam bentuk integer langsung, dia setidaknya dalam bentuk variabel. Yang variabel ini nantinya akan didapat dari deklarasi di lain tempat, mungkin ketika for-nya atau ketika minta inputan dari user, bisa jadi begitu. Kemudian kita tidak bisa juga manggil array keseluruhan dengan panggilan array gitu. Kita nggak bisa panggil kayak gini. Kalau kita panggil kayak gini, misalnya inisialisasinya gini, ini gini inisialisasinya, terus kita panggilnya gini, itu nggak bakal keluar, dia bakal error. Ini bakal hasilkan error gitu. Ini dia bakal hasilkan suatu error gitu. Jadi kalau kita mau panggil seluruh nilai array, kita harus menggunakan for, setidaknya perulangan. Kita harus menggunakan perulangan untuk manggil seluruh anggota array, atau untuk nampilin seluruh arraynya, seluruh anggotanya. Itu untuk array. Nah, array ini sendiri biasanya dipakai untuk mungkin ketika udah nyimpan banyak data gitu, jadi nggak usah bolak-balik. Dia bisa untuk mengisiin output, mengisi anggotanya, mengisi data arraynya, itu bisa juga bisa menggunakan looping for. Misalnya kali ini kita akan untuk studi kasus di sini saya milih untuk studi kasus irisan himpunan, ya misalnya A irisan B. A irisan B itu sama juga dengan B irisan A ya, sama dengan B irisan A. Apa maksudnya? Maksudnya tuh anggota A yang juga anggota B dan sebaliknya. Nah, di sini akan bikin ini. Jadi misalnya kita akan input array A, pokoknya input data A, data himpunan A, terus data himpunan B, kita punya 2 himpunan, nanti akan dicari irisannya gitu. Ini gimana caranya? Gini, yang pertama include iostream. Ini yang paling umum, jadi nggak perlu dijelasin lagi. Include iostream, dan lalu using namespace std, karena yang kita pakai itu pasti dari library-nya std. Kemudian main, kita nggak perlu tergantung kalian mau pakai function atau enggak, tapi di sini saya memilih untuk tidak pakai, untuk mempercepat aja. Jadi kalau untuk kita punya 2 array di sini, karena di dalam himpunan A kemudian himpunan B. Untuk himpunan itu bisa dipakai array, jadi kita bikin int A. Pertama kali kita harus tahu dulu ini kita maunya batasannya atau jumlah anggota itu di input, jumlah anggotanya di input. Jadi pertama kita ada, misalkan aja anggota A dengan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B jumlahnya tuh beda, jadi ada int n sama m. Kemudian kita ada perulangan nantinya, jadi kita pakai i, kemudian untuk ada j juga. Selanjutnya kita inisialisasikan himpunannya. Di sini kita pakai A. Misalnya A itu batasnya n, kemudian himpunan B itu batasnya m. Ini adalah array. Kita bisa nggak usah langsung deklarasikan nilainya. Kenapa? Karena di sini kita akan memasukkan nilainya oleh user. Nilainya akan dimasukkan oleh user. Jadi ini yang untuk deklarasi. Ini himpunan A, ini himpunan B. Kemudian tampilan pertama tentunya kita harus bikin cout dulu biar usernya paham kita mau ngapain. Jadi coutnya banyak anggota A, anggota himpunan A, sin n. Oke, kita ini satu persatu, jadi kita akan mengisi dulu
punya anggota A, kemudian kita akan mengisi anggota-anggota A itu ada apa aja. Oke, di sini kita bikin lagi langsung for aja. Di sini untuk isi data anggota, isi data A. Jadi jumlah data-data A itu diisi di sini pakai for. Kita pakai for. Misalnya I sama dengan 0 sampai dengan I kurang dari N. Kenapa N? Karena kita ini batasnya N. Kita batasnya N. Kemudian ini I++, jangan I min nanti error. Ini akan dari 0. Jadi ketika I sama dengan 0 sampai dengan I kurang dari N, maka dia akan terus maju. Dan di sini kita akan manggil cout. Kita pakai cout untuk isi. Misalnya sebut aja anggota himpunan A, anggota ke A. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya ini punya himpunan A gitu, area A. Kita pakai I+1. Kenapa I+1? Kalau kita misalnya I aja, dia akan keluar 0. Sementara di sini kita anggap aja hitungannya dari 1. Tapi itu tetap aja nggak ngaruh di indeksnya nanti, nggak ngaruh, tetap aja. Ini cuma outputnya aja. Oke, kemudian ini udah di sini kurang titik 2. Nah, ini scene ini akan mengisi data di areanya nanti, di area A nanti. Gimana? Kita tulis aja AI. Kenapa nggak tulis AN? Kalau kita tulis AN, dia cuma nyimpen, dia nggak bakal nyimpen banyak gitu. Jadi dia nggak bakal nyimpen kalau kita pakai AN. Kita pakai AI ini biar dia akan ganti-ganti terus, ya kan. Ketika misalnya pertama kali kita masukkan, misalnya di sini ya, misalnya sin AI itu ketika I sama dengan 0, dia akan outputnya ntar himpunan A anggota ke A 1,0 anggota 0 nya. Jadi nilai A0 itu sama dengan apa gitu, misalnya X, misalnya 1 gitu kan. Kemudian itu seterusnya sampai I nya itu kurang dari itu sama dengan N-1. Kenapa N-1? Karena di sini dia kurang dari N. Kalau dia tulis N, berarti itu sama dengan N. Kurang dari sama dengan N. Jadi ini harusnya I sama dengan N-1. Gitu. Oke, ini hapus aja. Ini untuk yang banyak anggota himpunan A. Kemudian kita copy aja lagi, karena sama aja codingnya. Untuk banyak anggota himpunan B. Oke, jangan lupa ini kita taruh handle biar mempercantik tampilan. Ini isi data B. Ini N-nya kita ganti jadi M. N-nya kita ganti jadi M. Kenapa? Karena anggota B itu dia M. Ini juga kita ganti jadi M. Kemudian ini kita ganti jadi B. Ini kita ganti jadi B. Ini kita ganti jadi B. I di sini nggak perlu diganti karena dia nggak ngaruh, tetap aja. Karena inisialisasi I yang pertama kali tetap aja di for-nya itu, jadi dia sama sekali tidak ngaruh, tidak berpengaruh ya. Nah, ini kita udah simpen, udah punya anggota A, udah punya anggota dari area A, udah punya anggota dari area B. Sekarang tugas kita adalah membuat perulangan agar bisa simpen irisan dari dua himpunan ini gitu, dua area ini gitu kan. Jadi adalah anggota yang sama dari mereka itu nanti akan jadi cout-nya, yaitu irisannya gitu. Pertama kita bikin dari cout handle ini hanya, kemudian cout lagi. Ini bisa aja langsung di sini, tapi saya prefer di sini. Oke, kita matiin dulu ini. Oke, ini cout-nya bisanya irisannya ya.
Kemudian gimana cara tampilkan irisan, itu dia pakai for juga tetap, cuma fornya itu ada nested for. Jadi pakai i, ini kan kita pakai dua, ada i dan j, kita tuh untuk nested for-nya. Kenapa nested for? Karena ini sama kayak peluang ya, kalau dalam matematika dia kayak peluang, jadi kita harus cari tahu dulu. Oke, untuk i ini, i yang misalnya himpunan A yang pertama itu sama, ada nggak yang sama dengan himpunan B, anggota-anggota himpunan B, jadi kita pakai nested for. Di sini i sama dengan 0 sampai dengan i kurang dari n, karena dia batasnya sampai n ya untuk yang A, ini untuk yang A, ini untuk himpunan A, untuk area A. Kemudian for satu lagi itu untuk himpunan untuk area B, kita pakai j sama dengan 0, j kurang dari m, kemudian j plus plus. Nah gini, setelah ini karena kita harus see out-nya yang sama aja, yang sama, pokoknya kalau yang area A punya sama dengan yang area B, baru kita akan see out. Jadi kita pakai if-nya gimana? If-nya A i sama dengan B j. Oke, baru see out A i spasi. Nah, ini bisa pakai endo, bisa pakai spasi, sebenarnya sama aja. Kemudian jangan lupa terakhir itu return 0. Oke. Jadi kunci utama di sini adalah kode 1 ini. Ini gimana bacanya? Kita bisa lihat misalnya ke view sebelah. Kita bikin view yang ke sebelah. Hey. Move to other view. Oke, di sini kita jelasin ya yang satu ini. Coding yang ini. Coding itu misalnya i sama dengan 0 ya. Berarti j i sama dengan 0 itu ada banyak macam. Jadi ketika j sama dengan 0, oke, kita ulang aja dulu. Misalnya A itu nanti area A itu anggota himpunan A itu 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian anggota himpunan B itu 1, 2, 3. Oke. Nah, misalnya ini ketika i sama untuk yang irisan ya, ketika i sama dengan 0, dia itu lihat dulu yang pertama, j sama dengan 0. Ingat ini yang B, i ini yang A, j ini yang B. Jadi kita lihat i yang 0 itu 1, j 0 1. Oke, berarti sama. Kita masuk ke if dulu, dan ternyata dia benar kan. If benar berarti dia see out-nya tampil 1 gitu ya. Kemudian lihat lagi, j nya sekarang naik, j nya ketika j indeks 1 gitu, b nya indeksnya 1. If nya kita lihat ini 1, ini 2, oh beda, berarti salah, jadi dia nggak tampil. Kemudian ini yang terakhir ya, j 2, ini indeksnya cuma ada 2 loh ya, indeks 0 sampai 2, ini indeks 0 sampai 4. Nah ini j2, if nya salah juga. Kenapa? Karena i0 ini, a0 itu sama dengan 1. Oke. Ini b0 itu 1, if benar. Ini b0 nya b1 nya sama dengan 2, if nya salah. Ini b nya 2 itu sama dengan 3, jadi if nya salah, jadi dia nggak bakal keluar gitu. Itu. Nah ini kan dia akan selesai untuk for yang i yang pertama, kemudian sekarang masuk dia ke i yang 1 gitu kan. i1 itu dia 2, nilainya 1 sama dengan 2. Nah ini akan diulang lagi sama dengan tahap yang pertama gitu, sampai habis gitu semuanya, sampai dengan
I sama dengan N, I sama dengan N-1 gitu kan. Nah dalam hal ini N-1 itu adalah, ini ada 5 ya, berarti indeksnya indeks keempat. Ketika indeks keempat, A4 itu sama dengan 5 gitu kan. Ketika ini dia udah nggak itu, udah nggak ada lagi, pokoknya cuma dilihatin sampai habis, dieksekusikan semuanya, dilihat semuanya per anggota, per indeks, nanti bakal didapet yang mana yang sama sama mana yang enggak. Nah yang enggak sama itu nanti nggak akan tampil, yang sama saja yang akan tampil di di layar kita ketika programnya jalan. Oke, kita lihat ya jalannya. Kasih nama sekarang aja. Yes. Oke, tunggu loading. Close program. Sorry, maaf, itu lagi error. Ini kenapa nih? Tunggu, ini biasanya sini, ini punya error. Oke, pokoknya ini bentar, kita buka yang ini aja, karena saya udah simpen sebelumnya tuh irisan sama ini, karena ini sama, beneran sama. Ini bisa pindah nggak? Oke, move. Oke, ini yang tadi kita buat, ini hilangin aja. Ini yang tadi kita buat, ini yang sebelumnya saya buat, ini benar sama ya. Oke, ini sama, ini juga sama, cuman tulisannya agak beda. Ini sama juga panggilnya, ini juga sama, nggak beda. Ini juga sama, ini sama, BJ ya, J sama dengan 0. Oke, ini sama, benar sama ya. Kita pakai coba yang ini aja dulu ya. Soalnya satu ini tadi dicoba nggak jalan, oh dia agak tadi nggak kebuka yang mungkin karena C++ nya devnya bermasalah. Oke, misalnya anggota himpunannya 5, untuk anggota himpunan A ada 5, misalnya anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Anggota himpunan B itu ada 3, 1, 2, 3. Oke, irisannya 3, 1, 2, 3, benar ya, ini irisannya benar. Misalnya kalau kita balik lagi, kita ganti ini 3, anggota himpunan A itu ada 3, 1, 2, 3. Kemudian anggota himpunan B ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tetap aja yang keluar bakal 1, 2, 3. Misalnya kalau kita sekalipun kita kita balikin anggotanya tuh nggak sama, anggotanya tidak sekalipun anggotanya itu tidak berurutan kayak tadi, dia bakal tetap aja cari mana yang sama gitu. Karena ini kebetulan kita bikin yang berurutan, misalnya kita nggak berurutan ya, 0, 3. Oke, misalnya ini ada 4, ada 1, ini ada 2, 6, ada 3. Oke, kita lihat di sini yang sama tuh mana, 2, 3, 2 sama 3. Oke, 5, 8, 0 tuh beda, jadi itu bukan irisannya. Oke, baik, sekian penjelasan dari saya dan studi kasusnya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dari pengucapan saya dan pemahaman saya. Saya harap video ini dapat bermanfaat, dan terima kasih atas waktunya yang sudah melihat video penjelasan saya ini. Sekian dari saya, terima kasih.